Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu jemaah Masjid Mujahirin, semoga Allah selalu merahmati kita dengan kebaikan-kebaikan di dunia wal akhirah. Saya awali wassalamualaikum tahiyatul islamiyah tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menikmati waktu bubur kali ini dengan sebuah kenikmatan akan ketaatan kepadanya. Tentunya lisan ini akan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat walhamdulillahi ala kulli sihat walhamdulillahi ala kulli ni'mah walhamdulillahi ala kulli afiyah walhamdulillahi ala kulli ibadah walhamdulillahi ala kulli ta'ah. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Semoga dengan Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan kita. Tidak hanya kita mengikuti apa yang telah dicontohkan, namun juga berharap syafaat beliau nantinya yaumil akhir, tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah menikmati waktu kali ini setelah kita tidak bertemu berapa lama, Pak? Setahun ya? Ya, oke, setahun. Ya, karena sekarang bulan, kok ragu-ragu. Seingat saya pertemuan terakhir kita itu panjenengan ketika ditanya bulan apa, menjawabnya pakai kalender Hijriah. Setahun yang lalu insya Allah kita ketemu, yaitu bulan Zulhijjah. Alhamdulillah sekarang sudah masuk tahun baru di bulan Muharram, berarti kurang lebih 1 tahun. Maka karena terjadi perpisahan 1 tahun, izin bertanya, materi terakhir kita apa ya, Pak? Ibu, materi terakhir saya apa ya? Kan lupa ya? Ya, dimaklumi karena sudah setahun yang lalu. Insya Allah kita melanjutkan tentang satu tema yang saya create, yang saya konsep, tentang tema Husnul Khotimah The Series, yaitu terkait dengan pembahasan bagaimana kita itu melihat sebuah kematian dengan kacamata bukan kebencian. Saya ulangi lagi. Berbicara Husnul Khotimah ini berbicara tentang bagaimana kita melihat kematian itu bukanlah sebuah hal yang dibenci. Kalaupun ditakuti, itu tidak mengapa, karena menjadi hal yang lumrah. Tapi kalau untuk dibenci, jangan sampai membenci sebuah kematian. Mengapa? Biasanya orang kalau sudah benci, itu pingin nyidek atau pingin menjauh. Ada seorang A dengan B, ini saling benci. Pinginnya ketemu atau pinginnya menjauh? Menjauh. Padahal Rasulullah menginformasikan hadis yang penting. Kata Allah dalam hadis qudsinya, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang senang ketemu Allah, dan mati di sini itu mati, maka Allah akan senang kepadanya. Berarti kalau barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang kepadanya. Kalau dalam konteks kematian, maka saat kematian itu disenangi oleh seseorang, maka saat dia mati Allah akan senang ketemu dengan hambanya itu. Cuma kan sangat tipis sekali antara rasa takut dan benci itu. Biasanya gara-gara takut akhirnya benci, gara-gara takut benci. Kebalikannya, ada yang suka, namun nanti pada titik tertentu akhirnya tidak takut. Apa kalau sudah over rasa sukanya, nanti tidak takut, bahkan yang lebih parah nanti menantang kematian. Ya Allah, gak apa-apa hari ini aku mati, gak apa-apa ya Allah. Itu juga yang salah. Maka di dalam Islam ada konsep al-khawf war roja. Nah,
Sebagaimana dulu saya sampaikan Bapak dan Ibu tentang husnul khotimah di sini atau tentang kita menjemput kematian, jangan sampai lupa bahwasanya kematian itu izin mereminder kembali, review kembali Bapak Ibu supaya kita tidak salah. Husnul khotimah itu berbicara tentang hablum minallah atau hablum minanas. Ayo, ayo, yang mana Pak? Hablum minallah apa hablum minanas? Hablum, gini. Kematian husnul khotimah berbicara tentang individual atau kebersamaan. Baik. Itulah pentingnya materi ini. Karena antara panjenengan dengan saya kita berbeda pendapat. Kalaupun yang saya sampaikan ini menurut panjenengan tidak tepat, nggak apa-apa, nggak usah diikuti. Tapi izin menginformasikan ini berdasarkan literasi yang saya baca. Begini kisah. Ada hablum minallah dan hablum minanas. Karena terkategorikan ini hablum minallah, ini hablum minanas, maka kesannya kategori ini memisah apa menyatu? Kesannya memisah karena ada kategori hablum minallah, ada kategori hablum minanas. Kalau menyatu ya langsung saja disebut hablum minallah wa minanas misalnya. Karena ini dipisahkan maka terkesannya terpisah. Contoh, hablum minallah ada satu aturan yang sangat kuat, yang sangat detail, yang sangat umum. Maksudnya di sini general, yaitu sholat. Kalau kita lihat ibadah-ibadah Allah yang kaitannya hablum minallah kita dengan Allah, itu kalau yang paling detail adalah perintah sholat. Saking detailnya itu banyak. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu membuat pembahasan tentang sholat itu 1200 halaman. Hanya tentang sholat. Tentang haji lebih dikit, tentang zakat lebih dikit, tentang sholat id atau kurban lebih dikit. Pokoknya yang terkait dengan ibadah itu sedikit, paling banyak sholat. Kalau untuk hablum minanas, aturan paling banyak itu adalah pada kata keluarga. Maksudnya bagaimana? Saya berinteraksi sama beliau berdua. Saya berinteraksi dengan keluarga saya berinteraksi dengan tetangga, saya berinteraksi dengan masyarakat, saya berinteraksi dengan negara. Aturan yang paling detail yang mana? Dengan individu, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan negara. Kira-kira yang diatur detail di dalam Islam yang mana? Hablum minanas itu. Keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu sebelum berkeluarga diatur. Saat memulai berkeluarga, akad nikah ada aturannya. Saat kemudian dalam urusan rumah tangga, berlangsungnya rumah tangga diatur. Kalaupun rumah tangga itu terputus, divorce, maka tetap diatur. Agama yang lain nggak ada. Sedangkan aturan yang lain mungkin kayak tetangga. Panjenengan di Taman Pondok Indah, suatu saat panjenengan pindah ke Banjarmasin. Apakah tetangga di Taman Pondok Indah ini panjenengan masih memiliki kewajiban terhadapnya? Tidak ada, sudah terputus. Sedangkan kalau keluarga nggak akan pernah terputus. Dan detail urusan rumah tangga ini. Contoh, kalau kita perhatikan urusan harta waris, urusan nafkah, yang semuanya masuk dalam urusan rumah tangga. Sekarang pertanyaannya, tadi panjenengan beranggapan sholat kematian husnul khotimah adalah individu atau kebersamaan? Tadi individu. Kalau saya bertanya sholat urusan individu atau urusan kebersamaan? Individu. Bapak dan Ibu, karena ini kesannya ini dipisah, tapi sebenarnya hakikatnya ini masih satu. Kenapa? Kalau ada orang mengatakan sholat itu adalah urusan individu, maka salah. Kenapa? Karena sebenarnya juga sholat itu urusan kebersamaan. Contoh, sholat paling afdol
adalah belum berjamaah. Semangat sekali menjawabnya. Sholat paling afdol sunnah apa wajib? Wajib. Nah ini baru tanya jamaahnya Bu. Masya Allah semangat itu. Sholat wajib paling afdol sendirian atau berjamaah? Berjamaah. Berarti top level tertinggi dari sholat itu adalah sholat wajib berjamaah. Sholat wajib berjamaah pasti aturannya dipimpin oleh imam. Pertanyaan saya, kalau imamnya sifatnya individual, imamnya nih yang memimpin jamaah, bersifat sholat adalah individual, maka imam akan ngomong dalam hatinya, aku kan hafal Quran 30 juz, suaraku merdu, intonasiku syahdu. Berarti rakaat pertama tak wajah Al-Baqarah ayat 1 sampai 100. Kok rakaat kedua tak baca 101 sampai 286. Insya Allah jamaahku seneng ambil aku suaranya merdu. Pertanyaan saya, panjenengan sebagai jamaah, apa yang panjenengan batin kan Pak? Halo, sewenang apa? Ayo, sawi dulu, ini baru sewenang dan lain sebagainya. Menikmati apa betul? Enggak pastinya. Makanya kenapa sunnahnya itu imam sebelum memulai, apa yang dilakukan imam Pak? Melihat ke belakang, bukan untuk ngatur soft, itu iya. Tapi yang menjadi keutamaan itu lihat siapa jamaahnya yang di belakang dia ini. Oh, ada bapak-bapak 86 tahun. Oh, ada anak autis. Oh, ada ini, ada ibu bawa bayinya dan lain sebagainya. Berarti sholat berbicara tentang kebersamaan. Husnul khotimah itu bukan berbicara individu. Ketika husnul khotimah berbicara individu, maka coba saya tanya, ada orang meninggal malam Jumat, lalu kemudian di masjid, lalu kemudian badannya memunculkan aura dan bau yang harum sekali. Husnul khotimah apa buatan? Malam Jumat di masjid baunya harum sekali Bu. Husnul khotimah apa buatan? Husnul khotimah. Cuma pertanyaannya, nggak ada orang yang mau ngurusi Pak. Maka dia apakah harus kemudian mandi sendiri, pakai baju kafan sendiri, sholat lalu sendiri, lalu kemudian sambil lompat-lompat itu kemudian masuk ke kubur? Enggak. Mau nggak mau dia harus memiliki hablum minan nas, yaitu adanya kebersamaan, ada yang ngurusi. Dan menariknya dari 4, kalau saya menyebutnya bukan perawatan jenazah, pernah saya sampaikan, saya menyebutnya pemuliaan jenazah. Bahkan setelah COVID kan ramai istilah pemulasaran. Saya juga tak tahu maknanya itu apa. Tapi kalau saya paling suka itu pemuliaan jenazah. Kenapa? Tidak perawatan besar. Karena kalau perawatan itu untuk yang hidup Pak. Siapa? Beliau-beliau di belakang. Perawatan. Nah itu perawatan. Benar Ibu ya. Ini perawatan wajah, bapak-bapak, perawatan tubuh. Kalau perawatan itu bagi yang hidup, kalaupun perawatan bagi yang mati, maaf, itu untuk saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Kalau kita itu dimuliakan, maka ketika saya mengajar di Saint Vincentius a Paulo, RKZ, salah satu ilmu materi yang saya sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa yang beragama tidak Islam adalah salah satunya 4 pemuliaan jenazah. Mereka kaget karena kita memang sangat polos lah, sangat lugu lah, ya apa adanya lah. Dan menariknya saya ditanya, kenapa kok dimuliakan? Karena di dalam Islam siapapun yang meninggal, mau baik meninggalnya atau buruk meninggalnya, tetap wajib dimuliakan. Ditanya sama mereka, maksudnya gimana? Ya kalau orang ini baik, husnul khotimah, kalau bahasa kita, saya ngomongnya meninggalnya baik, maka semuanya kita lakukan dengan cara yang baik.
secepatnya kita selesaikan, tunaikan hak-haknya dan lain sebagainya baru. Loh, kalau meninggalnya nggak baik, maka kita jawab masih harus dimuliakan. Apakah memuliakan orang yang suul khotimah yang mungkin kelihatan baunya, tangannya kayak sok ditekuk, kemudian banyak kotoran misalnya? Apa pemuliaan kita kepada jenazah itu? Jangan buka aibnya. Itu kita memuliakan jenazah yang suul khotimah. Maka bahasa saya 4 perawatan, 4 pemuliaan jenazah. 1 mandi, 2 kafan, 3 sholat, 4 kubur. Lihat tahapannya Pak. Antara yang memandikan dengan yang mengafani lebih banyak mana? Orangnya biasanya lebih banyak yang mengafani. Keluarga boleh hadir di situ, tapi memandikan jarang Pak. Kenapa? Karena memandikan ini lebih horor daripada mengafani. Lebih horor. Kenapa? Karena dia bisa jadi akan menemukan biasanya tanda-tanda suul khotimah itu kelihatan saat memandikan. Kalau saya pribadi, tangan nggak bisa ditekuk melihat seorang jamaah. Ya, teman saya juga pernah mendapati, maaf, kotorannya nggak berhenti. Maka ketika memandikan, sebut saja berapa orang Bu? 3. Yang mengafani, anggap saja 5. Lebih banyak apa lebih dikit Pak? Lebih banyak. Yang menyolatkan? Lebih banyak lagi. Yang mendatangi makam, mengantarkan jenazah ke kuburan? Lebih banyak lagi. Tandanya kematian itu berbicara kebersamaan. Maka sholat itu hablum minallah, tapi jangan dilepaskan juga hablum minanas. Pun juga keluarga itu hablum minanas, tapi jangan dilepaskan hablum minallah. 2 hari ini saya dikejar oleh seorang anak muda yang sedang mengalami proses konflik dengan istrinya. Si suaminya ini itu punya hutang apa? Ojol, hutang bukan ojol Pak, astagfirullah. Mohon maaf ya teman-teman ojol, mohon maaf sekali. Direkam soal ini Pak, salah ngomong bahaya. Punya hutang pinjol, ibu ngajari ojol. Ya, mohon maaf ya saudara-saudara ojol ya, enggak pinjol, pinjaman online. Angkanya besar, ketahuan oleh istrinya, terjadi konflik. Apa yang terjadi? Ketika saya bilang tolong dimediasi, karena itu perintah Al-Quran. Yang menarik istrinya bilang, gak pakai mediasian ini antara hanya aku sama kamu, gak ada urusan Allah. Ini berarti hablum minannas gak mau disambungkan sama hablum minallah. Gak ada apa, ini hanya urusan kamu, suaminya maksudnya, dan aku istrimu, gak ada urusan dengan Allah. Karena keluarga itu gak ada urusannya. Contoh hablum minannas yang lain, panjenengan tahu kan aturannya? Kalau lagi masak makanan enak, lalu panjenengan kemudian aromanya tercium oleh tetangga, kok ya tetangganya non muslim, maka apa yang panjenengan lakukan? Sama antara yang muslim sama yang non muslim, aturan ini berlaku. Kenapa Bu? Itu nih ibu-ibu yang lebih tahu. Hah? Memberi apa? Coba dengarkan kalimatnya. Idza tabahtal marqa fa aksir ma'aha. Kalau engkau lagi masak yang ada kuahnya, perbanyak lalu bagikan kuahnya. Loh, redaksinya seperti itu Pak. Bagikan kuahnya. Panjenengan masak rawon, lalu panjenengan teringat ada tetangga non-muslim misalnya, maka ketika panjenengan bagikan ini, tolong hablum minallahnya dikaitkan. Maksudnya gimana Ustaz? Bu, ini tadi saya masak rawon, nah ini kayaknya panjenengan mencium aromanya, enak gak Bu? Kata tetangga, oh enak Bu, enak ini kayaknya, ini aromanya sedap. Iya Bu, monggo diterima. Oh Masya Allah, tetangga ini baik. Bukan saya yang baik Bu, ini perintahnya Rasulullah, perintahnya Allah, non muslim misalnya, supaya ada unsur dakwah.
Kalau cuma terima kasih, suruh, terima kasih, suruh, selesai. Lalu dibagikan. Istri si tetangga terima dengan senang. Ini ternyata Nabi Muhammad yang menyuruh. Iya, Bu. Langsung kemudian dikasihkan ke suaminya. Cuma masalahnya kita salah memahami hadis itu. Kita memahaminya secara tekstualis. Maka ketika suami tetangga itu bilang, Bu, rezeki kita ya pagi-pagi dapat dari tetangga rawon. Iya Pak, enak kayaknya baunya. Pas dicedok sampai bapaknya, Bu, ini rawon. Iya Pak, itu rawon. Katanya tetangga. Bener tak rawon? Bener. Padahal paling tepat ini kuah rawon. Soalnya nggak ada dagingnya. Bapak Ibu kan tahu hablumin nanas ini aturannya cukup banyak. Contoh, panjenengan punya pohon, lalu menjuntai ke halaman tetangga. Kok ya dahannya itu ada buahnya? Pertanyaan saya, milik siapa buah itu Pak yang di halaman tetangga? Milik tetangga. Maka panjenengan tidak usah meneng. Putih cukup ini. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oh iya, aku ngerti hadisnya. Kok cocok dikandani kok dijupuk? Jangan. Panjenengan karena ini menjadi sebuah sunnah, meskipun kaitannya dengan hablumin nanas, panjenengan sampaikan, tek. Bu, oh ya ada apa Bu Retno? Iya Bu, ini pohon mangga saya menjuntai ke halaman Ibu. Nah, menurut aturannya Rasulullah dalam agama kami, Nabi Muhammad itu boleh Ibu ambil, nggak usah izin sama kami. Bahkan kalau perlu nggak usah ditunggu sampai kuning atau sampai mateng. Ibu pengen pencitnya, ambil saja sekarang, nggak apa-apa. Haknya Ibu pokoknya. Kalau buah kami itu masuk ke pengarangan Ibu, ambil saja. Dengan senangnya yang non muslimin tadi langsung mengambil. Tapi sekali lagi kaitkan sama wah, ada hablumin Allahnya, ada hablumin nasnya. Sewenang diambil rujaan tetanggaku. Keesokan harinya Pak, tetangga mungkin ingin balas budi. Masa ayam dikasihkan ke ibu. Ibu bilang, waduh, apa ini Bu? Enggak, ini loh ayam Bu. Coba diicipi, enak gak? Enak kata ibu. Waduh, enak sekali ayam. Terima kasih Bu ya, udah balas budi. Oh enggak, ini tadi itu ayamnya ibu masuk lewat pekarangan saya. Nah, berarti kan itu jadi hak saya Bu. Nah tadi saya masak, maka saya bagi. Kalau ini tetangga yang apa Pak? Mohon dimaklumi cara berbeda keyakinan dengan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah yang saya maksud dengan husnul khotimah. Jika panjenengan terakhir kemarin masih ingat, kita membincangkan tentang sebuah pesan, yaitu semua itu sudah diatur di dalam Islam. Semua sudah diatur. Mulai hidup kita 4 fase. Mulai tidur kita itu bagaimana, apa fungsinya, apa pesannya tidur. Ternyata tidur adalah sebuah latihan kematian dan lain sebagainya, insya Allah. Nah, kita akan masuk ke materi kita. Namun pada poin ini ingin saya sampaikan untuk menjadi pengikat. Sekali lagi hidup kita sudah diatur. Tujuan aturan tertinggi, adanya aturan itu apa Bapak Ibu? Tujuan tertinggi dari adanya aturan. Ya contohnya misalnya inilah perempatan atau pergelapan. Kenapa kok harus ada aturan traffic light? Yang paling tinggi selain tertib, disiplin. Yang lain tidak terjadi kecelakaan. Kalau bahasa lainnya, agar adanya keselamatan. Itu tertinggi. Maka Allah mengatur agama kita dengan sedetail-detailnya, hingga untuk terkait kematian pun itu diatur detail. Saya ulang lagi, tentang kematian pun diatur detail. Nah, salah satu aturannya di dalam persiapan kematian itu adalah menariknya ada sebuah hadis. Ini aturan Pak. Ini 3 hari sebelum wafatnya Rasulullah. Rasulullah berucap, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna.
Kata Jabir bin Abdillah 3 hari sebelum wafatnya Rasul, dan Jabir langsung mendengar kalau ada kalimat sami'tu di dalam bahasa hadis, ini berarti levelnya itu adalah paling atas, Pak. Karena dia mendengar langsung dari Rasulullah. Sekali lagi, kalau ada kata-kata sami'tu, aku mendengar, ini kekuatan level hadisnya paling tertinggi secara periwayatan rawinya. Sami'tu itu paling tinggi karena live, langsung mendengar. Apa? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Tapi yang namanya husnuzon atau berbaik sangka itu gampang tak angel. Ya jujur, Allah loh ya, objeknya Allah. Mudah apa susah, Pak? Mudah apa susah? Halo? Aduh, saya nanya pada para pelaku-pelaku husnuzon ini. Mudah apa susah, Pak? Sebelum panjenengan jawab, lebih mudah mana kita berprasangka ke manusia yang kelihatan atau kepada Allah yang tidak kelihatan? Paling gampang berprasangka kepada mana? Terlepas prasangka baik atau buruk, mana yang paling gampang? Manusia. Kenapa? Karena dohirnya itu kelihatan. Kita gampang berprasangka baik, gampang berprasangka buruk karena kelihatan. Kalau ada orang bawa parang jalan, prasangka panjenengan apa? Baik apa buruk? Loh, bawa parang, ambil teriak-teriak, panjenengan berprasangka ke orang itu baik apa buruk? Pasti buruk. Akan muncul, gampang muncul keburukan prasangkanya. Kenapa? Karena melihat. Kalau ada orang kemudian kita lihat membagikan makanan dan lain sebagainya, kita langsung prasangka baiknya itu langsung muncul apa enggak? Muncul. Kenapa? Karena kelihatan. Tapi yang susah itu kalau kita berprasangka kepada yang tidak kelihatan. Loh, gimana mau berprasangka, beranggapan? Yang kita prasangkakan objeknya nggak kelihatan. Karena memang yang paling susah itu berprasangka kepada Allah, paling susah. Kenapa nggak bisa kita tebak apa yang menjadi iroda dan kehendaknya Allah? Lebih susah mana, Pak? Kalau ini saya nanya nggak ada kaitannya ya, tapi tetap ada nanti korelasinya. Susah mana, Bu? Menghadapi minal jinnati atau wanas? Yuwaswisu fi sudurin nas minal. Panjenengan lebih suka berhadapan sama jin atau sama manusia kalau urusan hati, Pak? Kan ada yang membisikkan ke hati kita. Yuwaswis, membisikkan, ojo iki ojo iki iyo lakon ya, kok sih delete, hapus saja, tunda dulu, macam-macam. Kira-kira yang membuat yuwaswisu fi sudurinas panjenengan itu kan antara jin sama manusia. Panjenengan kira-kira bisa berhadapan sama yang mana, Pak? Ibu yang mana? Lebih suka berhadapan sama yang mana? Dalam arti yang paling ringan kita hadapi itu yang mana? Masa manusia. Surat apa yang tadi, Pak? Surat apa, Bu? An-Nas. Ada yang membisiki kita dari golongan jin dan golongan manusia. Ini perkara membisikkan di hati. Kalau urusan ini sebenarnya yang paling mudah kita hadapi itu jin. Memang saya tahu panjenengan satu produk wedi. Nah iya, kan masih ada orang-orang yang masih takut. Itu menjadi hal yang lumrah, bukan kemudian disalahkan. Wedi ambil jin. Oh, kamu ini kurang imannya. Ya enggak, itu suatu yang sifatnya fitrah, rasa takut kepada yang tidak tahu. Kenapa? Panjenengan punya senjata 20, musuhnya nggak punya senjata, cuma musuhnya nggak ketok. Menang apa kalah kita, Pak? Lo pakai logika. Ya kalah kita. Mereka nggak kelihatan. Kita senjatanya banyak, mereka nggak punya, tapi mereka nggak kelihatan. Tapi kan kalau perkara tentang hal ini, yuwaswisu fi sudurin nas, surat An-Nas itu kan turun gara-gara Rasulullah disihir.
Jadi ini perkara gaib. Maka kalau urusan perkara gaib itu paling enak kita menghadapi jin daripada menghadapi manusia yang kontrak sama jin. Maksudnya bagaimana? Contoh, saya pernah ngurus murid saya, tapi yang kena ibunya. Nah, ibunya ini didustai oleh adiknya, pamannya si murid saya ini. Lah pamannya ini yang melakukan amalan-amalan kontrak sama jin, patungnya banyak, macam-macam lah. Lalu muridnya saya itu bilang gini, Ustaz, sehingga pertolongan pamanku. Piye nek Ustaz gak usah nang jine, langsung nang pamanku. Saya bilang, nah kalau urusan ini saya lebih enak dengan urusan dengan jin. Kenapa? Dibacakan Al-Fatihah, dibacakan An-Nas, dibacakan Al-Ikhlas, dibacakan Al-Falaq. Insyaallah jin ningali. Nek ketemu ambek paman. Lalu saya katakan, jangan lakukan hal yang syirik. Marah enggak, Pak? Marah enggak pamannya? Syirik itu nanti akan jangan nampak. Marah enggak, Pak? Marah. Lalu tiba-tiba saya mengucapkan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kira-kira tambah apa, Pak? Oh, tambah rawa. Tambah gegeran. Makanya saya bilang saya mendingan sama yang makhluk gaibnya. Kenapa? Keyakinan kita dibacakan beberapa ayat-ayat rupiah saja, mereka sudah pergi. Nah, kalau mereka ini kita bacakan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, insya Allah tambah ngomong. Gegeran nanti. Nah, tapi terkait dengan husnuzon, ini berbeda case tentunya kasus. Kalau husnuzon ini, kita ini akan mengalami kesulitan kepada Allah. Maka segala sesuatu di dalam Islam memiliki tahapan. Apa tahapannya? Ya husnuzon dulu itu kepada manusia, belum minanas. Makanya kan kita gampang husnuzon sama orang yang kelihatannya baik. Ya kayak saya nih, saya husnuzon panjenengan ini orangnya baik. Kenapa? Ya saya bertemu sama panjenengan di masjid. Tapi kalau kita ketemu sama orang di mall, kan masih relatif. Tapi gak ya, tapi gak ya. Pecian sih, sarungan sih. Tapi kok itu mall? Nah kan gitu Pak, berapa prasangka. Lah kalau tapi pas saya lihat panjenengan sekarang, Masya Allah, pecian, kemudian sarungan, langsung positif husnuzon saya. Tapi ketika di mall, ngomong peci, sarung, ngomong ini, genah, enggak genah ya. Nang mall kok sarungan, ini yang umum. Dalam arti prasangka itu pasti akan muncul. Cuma gara-gara kita lihat, kita itu gampang mengalihkan yang negatif menjadi positif lewat orang. Mungkin tampilannya, kalau bahasanya bapak-bapak itu SEXSI, bahasanya bapak-bapak. Mohon maaf ya, di mall soalnya di mall. Panjenengan, astagfirullahaladzim. Kita itu gak ngerti ini aturan di Islam. Ini Muslim agak gitu. Tapi itu harus masalahnya Bang. Lalu muncul suuzon. Kata Pak ini. Tiba-tiba anak ini, perempuan tadi pakai baju yang minim tadi, membantu seseorang. Kira-kira langsung bisa kita rubah nggak? Minimal kita minimalisir suuzon kita kepada dirinya. Mudah. Kenapa? Karena kelihatan. Lah kita sama Allah sangat amat susah. Makanya ada hadis yang mengatakan, Man asya famata alaihi. Barang siapa yang hidup dengan sesuatu itu, maka dia akan mati dengan sesuatu itu. Barang siapa yang hidup dengan kebiasaan itu, maka dia akan mati dengan kebiasaan itu. Nek kebiasaannya suudzon, maka matinya bisa jadi suudzon kepada Allah. Makanya kita sering menemukan ada orang yang meninggalnya mirip dengan kebiasaan selama hidupnya. Dan Rasulullah sendiri menyatakan, "Ma'asyara syai'in famata alaihi." Nah, yang menjadi menariknya kenapa husnuzon ini menjadi pesannya Rasulullah sebelum wafatnya? Karena
Orang yang mau meninggal kondisinya tenang apa takut? Tenang apa cemas? Ini kan 3 hari, misalnya 3 hari. 3 hari. Cemas apa tenang? Cemas. Orang yang cemas, orang yang kalut pikirannya apa? Kalut. Dia beribadah. Bisa jadi dia beribadah karena kekalutan, bukan karena keyakinan. Contoh, ini kasus update. Nanti ini izin saya setelah selesai tidak bisa berlama-lama karena 6:30 saya harus bertemu dengan seseorang yang sedang mengalami permasalahan butuh biaya dana kisaran 50 M. Sama Ustaz, iya. Minta ketemunya sama saya. Ustaz bantu dia 50 M. Ya enggak, Pak. Saya 1 M enggak punya, Pak. Ratusan juta juga enggak punya. Lalu kemudian saya ngobrol sama beliau ini sudah lama, sudah beberapa kali ke Jakarta dan lain sebagainya. Kesimpulannya 2. 1, ternyata kebahagiaan tidak ditentukan oleh banyaknya. Saya langsung melihat, enggak banyaknya utang. Oh, harta. Ya. Pikir saya orang yang punya MM-an mau 5M, mau 10M, pikir saya kok bahagia gitu. Ternyata dia punya 5M, tapi utangnya dia butuh 50. Nah, karena saya diminta bantu, ya saya bantu semampunya. Karena saya lihat dia orang baik, bukan pelaku maksiat, dia juga ke masjid, maka saya bantu. Berarti Ustaz bantu, masih 50M. Ya enggak. Saya carikan sahabat saya yang punya dana lebih dari itu. Makanya kemudian saya arahkan, saya temukan, dan lain sebagainya. Ini kalau orang baik, Pak, saya insya Allah bantu selama saya mampu. Tapi kalau ada orang yang tidak baik, meskipun dia proses hijrah, lalu Allah takdirkan ketidaknyamanan, maaf, saya nggak akan bisa. Meskipun nanti pakai dalil apa, tolong Ustaz dibantu, buat ta'awan, 'alal birri wat taqwa. Misal gitu pakai dalil, nggak bantu. Serius. Bulan Juni kemarin, Pak, Polda Jatim menangkap 4 apa 6 anak. Itu ada kok di Detik Jatim beritanya. Grup WA yang isinya hampir 500 orang. Satu grup. Dan ini grupnya G. Surabaya dan sekitarnya. Yang sedang dikejar 3 grup WA lain. Berarti ada 4 grup. Nek sintuk 500 membernya. Maka kalau 4 grup 2000 G. Bayangkan. Dan ini masuk pidana. Kenapa? Karena undang-undang ITE, karena di situ ada anak di bawah umur masuk di grup itu. Bayangkan, anak di bawah umur. Usianya boleh ditebak, Pak, berapa? Panjangan berani nyebut angka. Ini bukan angka lotre loh, Pak, bukan togel. Monggo sebut angkanya berapa, Pak? Usia berapa? 12. Nanti jenjang sekolahnya, Pak? SD kelas 6. Kisaran. Nah, ada yang ketangkep. Yang ketangkep ini kliennya saya, yang G. Ya, hampir selalu saya menyebut teman-teman G. Kok yang ketangkep? Lalu kemudian orang tuanya minta bantuan. Maka apa yang saya lakukan? Untuk urusan itu saya tidak bisa membantu. Kenapa? Karena saya punya keyakinan kalau sudah G, Bapak Ibu, kamuflasenya itu pointer sekali, maka penuhnya untuk memberikan motivasi hijrah itu adalah harus dengan efek jerah mereka itu, alias tegas. Kalau nggak ada efek jerah, nggak balik. Saya sekian tahun ini, 3 tahunan lah misalnya berkesinambungan. Pokoknya kalau nggak ditegesi, nggak bisa.
maksud saya ibunya minta bantuan saya jawab saya nggak bisa. Muncul buat ta'awanu 'alal birri wat taqwa, salinglah tolong menolong Pak Ustaz. Saya jawab dengan dalil yang lain ini. Seterusnya nggak usah saya sebutkan dalil. Nah, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Menariknya kembali lagi ke anak ini, karena dia kondisinya kepepet utang, maka apa yang dirasakan? Kalut, cemas, takut, khawatir. Ibadahnya, ibadah cemas, ibadah takut. Padahal kalau kita ibadah itu ibadah yakin. Kalau kita melakukan apapun, kalau kemudian kaitannya dengan Allah, kalau nggak yakin, nggak akan. Kalau cemas, kalau itu udah lepas. Maka kalau kita berbicara husnuzon kepada Allah, itu bukan berbicara saat kita merasakan kalut. Sedangkan ketika meninggal, hendak meninggal, apa yang kita rasakan, Pak? Ya, iya saya tahu Pak, belum pernah merasakan detik-detik meninggal mungkin ya, mungkin tidak tahu. Tapi kalau secara pengetahuan saja lah, orang 3 hari lagi mau meninggal, kalau sudah ini macam-macam, tenang, nopo cemas, pasti cemas. Kenapa Pak? Orang kok agak cemas meninggalkan dunia ini. Kenapa? Kaget dosa apalagi. Nah, tambah seneng, yes. Kaki gak kok bisa ngutang, kalau sing ngutang tak jemput sampean dulu rokok, katanya gitu. Kok ketemu doa akhirat ketemu kok. Satu kata para ulama, karena kita hatinya sudah terikat dengan dunia. Sudah terikat dengan dunia. Gambarnya gini, kata Ibnu Rajab, kenapa kok kita itu kok pasti cemas meninggal itu? Dijawab beliau itu bukan hanya meninggalkan dunia. Jadi cemasnya kita itu karena bukan prosesi kita hilang ruh, nggak bisa bernafas, tapi kita sedang meninggalkan dunia. Dunia itu perkara senang-senang. Kalau kita kehilangan barang yang kita senangi, maka apa perasaan kita, Pak? Macam-macam, tapi negatif semua. Mangkel, bersuluk, cemas, khawatir, tuh hilang 1 juta, piye bayarin, cemas, kalut, dan lain sebagainya. Jadi meninggalkan dunia. Nah, dunia ini pasti memberikan kesenangan. Ketika kita hilang kesenangan, maka kita akan cemas. Benar nggak, Pak? Dunia itu kaitannya sama senang. Contoh, panjenengan kalau dapat hadiah mobil, apa yang panjenengan rasakan, Pak? Senang, nopo tenang? Mobil baru, gratis, panjenengan dapat. Misalnya Pajero, panjenengan senang, nopo tenang? Senang, pasti senang. Pasti kalimatnya apa? Masya Allah, amazing. Wow, Akbar, senang Pak. Kan nggak mungkin dapat mobil. Masya Allah, alhamdulillah, dapat mobil. Allah Akbar. Kan nggak mungkin gitu, nggak mungkin tenang. Pasti senang urusan dunia ini. Lah itu mau kita tinggalkan atau kita kehilangan, maka kita muncul cemas. Makanya panggilannya orang yang mau meninggal oleh Allah apa Pak? Orang yang dipanggil itu orang yang senang apa orang tenang? Qul ya ibadiyalladzī, wahai hamba-hambaku, untuk apa? Yang dengan hati yang tenang itu, biqalbin salim, udkhulu fi ibadi, udkhulu fi jannati. Hambaku, yuk masuk surgaku, yuk. Yang disebut dengan orang yang tenang bukan orang yang senang. Maka kalau ditanya kesulitankah kita untuk husnudzon, bawaannya memang nanti akan sulit kalau nggak dibiasakan. Susah nanti 3 hari sebelum kematian itu husnudzon. Terakhir yang ingin kami sampaikan, alasan yang kedua tadi, ingat dosa. Kenapa kok kita ingat dosa, Pak? Bukan ingat pahala. Saat mau kematian,
Kenapa kok ingat dosa, bukan ingat pahala? Amalan belum tentu diterima. Nek maksiat pasti menghasilkan dosa, dan kita lebih sadar kita bermaksiat. Ya, itu salah satunya. Cerdas beliau. Sekarang saya mengapresiasi beliau. Soalnya biasanya kan saya menyerang beliau. Ya sekali-kali lah saya apresiasi beliau. Ya, untuk iya. Kita itu ingatnya itu pasti nanti langsung ke dosa, kesalahan. Kenapa? Urusan-urusan meninggal itu pasti tadi cemas. Cemas itu pasti menghasilkan pikiran-pikiran yang negatif. Yang kita pikirkan hal-hal yang negatif, yaitu antara pahala sama dosa. Yang negatif dosa, maka kepikiran dosa. Padahal masih ingat kalau panjenengan pirsa, saya pernah menyampaikan satu amalan, atau saya yang lupa ya, satu amalan yang anak-anak zaman sekarang itu tidak tahu, gara-gara bapaknya juga tidak tahu, akhirnya bapaknya nggak ngajarin ke anaknya. Apa itu? Amalan anak nggak usah jujur-jujur sama orang tuanya Pak saat bapak ibunya mau mati. Maksudnya kok nggak jujur, Ustaz, gimana? Bukan nggak jujur secara literal, bukan. Tapi ini adalah untuk memudahkan husnuzonnya kepada Allah. Begini, tadi kan ada hadis, barang siapa yang senang ketemu sama aku, kata Allah, maka aku akan senang ketemu sama dia. Oke, ini konteksnya saat wafat. Maka pertanyaan saya, apa yang dilakukan seorang anak kepada bapak dan ibunya yang mau wafat supaya bapak ibunya ini senang ketemu sama Allah? Yang diucapkan apa Pak? Hal positif, apa hal negatif? Hah? Hal positif apa negatif kepada bapaknya? Positif. Pak, kita ini di rumah sampai meninggal Pak, panjenengan meninggal Pak. Ingat sama rahmatnya Allah, ingat kuasa ampunannya Allah, ingat Allah itu maha baik. Kalimat-kalimat positif untuk memunculkan husnuzon kepada Allah. Tapi kan anak zaman sekarang kan terlalu amat sangat jujur, khusus saat itu Pak. Tapi pas hidup di dunia, anaknya banyak bohong. Saking gergetannya ya bapaknya. Selama dia hidup, nah SPP sudah dibayar, sudah Pak, padahal belum. Bohong anak. Bapaknya mau meninggal, jujur. Saking gergetan sama bapaknya. Pak, mari ini sampai nang mati Pak. Ini dosane panjenengan Pak, nang kula Pak, ya Allah kok. Wah, panjenengan itu Pak. Nanti panjenengan setiap inci kedurhakaan Bapak kepada saya akan dibalas oleh Allah dengan siksaan Pak. Ingat dosa. Memang baik ada kalimat istighfar, tapi sih dibahas dosa salah. Kira-kira dirasa bapaknya apa Pak? Yang dirasakan bapaknya. Mari kita sampai mati ketemu malaikat maut. Terus mari ketemu ambil malaikat. Yang bertanya siapa Pak? Yang bertanya. Oh, apa? Katanya Swiss cidek iki katanya. Bersahabat dengan mungkar nakir. Maka kalau yang ini Pak nggak kita edukasikan ke anak, ini salah satu sunnah yang jarang disampaikan orang tua ke anak. Belum biar Ustaz saja yang menyampaikan. Maaf Pak, perkara ini kalau panjenengan bilang ke saya, Ustaz tolong nasihati anak saya perkara ini. Maaf, langsung dengan tegas dan lugas saya tolak Pak. Saya tuh udah gergetan kalau bahas kematian ke anak muda. Apalagi kalau ada orang tua nitip pesan, Ustaz, kalau babnya kematian, tolong ingatkan anak-anak kami diingatkan kematian. Pasti saya tolak, khusus bab ini. Bab yang lainnya, monggo, bab ini saya nggak akan pernah menyampaikan ke anak remaja. Kalau itu pesannya panjenengan. Kenapa Pak? Sudah pernah. Nah, Mas, singkatnya, saya ada kalimat gini, Mas, gimana kalau seandainya takdir menjemput kita meninggal saat ini? Saya duluan atau Mas duluan? Langsung jawabannya apa? Monggo kalau Ustaz mau duluan, Ustaz, kami ikhlas kok kalau Ustaz duluan. Satu dulu Pak. Coba bayangkan kalau sebuah kematian menjemput saya, apa yang Anda rasakan Mas? Saat Anda melihat saya mati. Oh silakan Ustaz, silakan. Kalau perlu lebih cepat lebih baik Ustaz. Saya. Oh, gak iso kalau bahas kematian ini orang lain. Yang bahas kematian ini
Harus orang tuanya sendiri, bukan orang lain. Maka ketika saya bilang, bagaimana kalau saya meninggal saat ini? Apa jawaban tadi Pak? Bu? Ya langsung silakan Pak Ustaz, silakan. Karena saya nggak ada keterikatan sama dia. Baik keterikatan nasab dan keterikatan hati. Coba kalau Bapak yang ngomong dengan kalimat yang sama. Nah, duduk. Tapi ini Bapak sesuk mati. Ya insya Allah anak akan mulai berpikir, awakmu harus bayar SPP meneh. Awakmu gini, dan seterusnya. Insya Allah mulai mikir Pak. Kalimatnya sebenarnya sama dengan kalimat saya. Cuma bedanya macam dengan yang ngomong. Dia mikir, saya yang ngomong, dia mendoakan. Kan bolong. Lanjut saja Pak Ustaz, ya terus. Ya. Pak Ustaz duluan saja, nggak apa-apa. Maka bab ini itu yang menyampaikan panjenengan jangan saya ngomong. Nah, nanti kalau bapakmu mau meninggal, tolong kamu berikan kalimat afirmasi positif. Ini. Nggak akan masuk. Tapi kalau panjenengan yang ngomong, insya Allah lebih diingat. Kalaupun saat itu anak merasa berkurang baik mungkin, tapi waktu panjenengan di titik kematian, insya Allah akan ingat anak itu. Sudah fitrahnya. Maka saya berpesan, satu kesalahan yang sangat, maaf kalau saya menggunakan kata kesalahan Bapak Ibu, yang dilupakan oleh kita orang tua, ngajari tentang kematian kita. Saya ulangi, kesalahan kita sebagai orang tua, ngajarin kematian kita kepada anak. Panjenengan memang sudah ngajarin banyak hal untuk kehidupan, bahkan untuk apapun. Tapi tentunya panjenengan nggak mungkin ngajarin kematian anak, karena panjenengan nggak berharap itu. Nah, piye nikmati awak musik, Bapak gak mungkin panjenengan ngomong gitu. Masih ingat? Yang paling gak kuat melihat kematian adalah seorang bapak melihat kematian anaknya. Yakin, otomatis sedih. Tapi beda kalau anak melihat kematian bapaknya. Isok seneng, isok sedih. Tinggal dua itu Pak, 50-50. Isok sedih, isok seneng. Tapi kalau orang tua melihat anaknya meninggal, pasti sedih otomatis. Maka panjenengan nggak mungkin membahas kematian anak, edukasi kematian anak. Ojo mentrek, ojo narkoba. Piye nek awakmu mati? Insya Allah orang tua terjaga kalimat engkau awakmu mati piye? Mati kamu mati, pasti terjaga. Maka yang kita bahas itu kematian kita, edukasi kematian kita. Bincangkan. Karena saya tidak bisa menyampaikan itu tentang bab ini. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya akhiri 5 menit. Ya. Berarti ciri-ciri teman usul khotimah itu salah satunya adalah ketika orang menangis. Itu bentuk kecemasan atau bentuk kesenangan? Oh yang apa? Yang mayatnya. Oh. Ada hadis tapi itu dikatakan oleh mayoritas. Hadis itu ketika seorang mayit itu menangis, maka ada dua kondisi. Ada kondisi tangisannya itu karena ketakutan terhadap siksaan yang dia akan dapati, karena dia sudah menjelang masuk alam barzakh. Seakan-akan dia sudah bisa melihat alam gaib. Barzakh itu kan ini alam nyata Pak. Ini alam nyata dunia, ini alam akhirat. Di tengah-tengahnya tipis sekali. Itu namanya alam barzakh. Alam barzakh itu barzakh itu artinya pembatas yang nggak kelihatan, tapi ada pembatasnya. Masih ingat nggak lautan yang di mana benua mana itu Pak? Antara air tawar sama air laut itu kan terpisah. Tapi kalau diselami lewat nggak? Maksudnya ini kan laut, ini laut, sini asin, ini tawar, ini bisa airnya. Tapi kalau kita masuk nyemplung, cus, gitu bisa kan? Bisa. Makanya di dalam Al-Quran kan dikatakan wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada barzah di antara. Nah, orang yang mau meninggal itu ada satu kondisi yang dia seakan-akan sudah bisa melihat alam barzah, alam gaib. Perannya dari alam akhirat, alam gaib. Maka dia bisa melihat tentang apa yang dia takuti dari apa yang pernah dia lakukan. Maka berarti tangisannya adalah tangisan penyesalan. Tapi ada yang mengartikan juga itu tangisan kebahagiaan.
kebahagiaan, nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita berbicara, kita kaitkan kematian dengan tangisan, lebih banyak pada posisi ini adalah tentang hal yang diminta untuk tidak dilakukan. Dalam hal di sini adalah anjuran jangan, bukan larangan. Contoh tangisan lo ya, kalau tadi kan yang mayit, sekarang hidup yang nangis. Innal mayyita la yu'adzabu bi buka'in ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayat akan diazab dengan tangisan keluarganya yang menangisi. Ini kan tekstualnya, berarti larangan untuk menangis. Karena dengan tangisan kita, mayat akan diazab. Tapi jangan kemudian kita artikan secara tekstual, oh berarti gak boleh nangis. Jangan menangis, nanti bapak diazab akan ketangisan. Menang, mau. Kan gak mungkin, Bang. Lah fitrahnya orang sedang ditinggal orang disayang kan pasti menangis. Maka maknanya apa? Maknanya satu, tangisan yang sifatnya meraung. Dua, kata Ibunda Aisyah, yang meninggal ini adalah orang nonis, keluarga kita yang berbeda keyakinan. Nggak usah ditangisi. Kalau yang meninggal ini keluarga berbeda keyakinan. Maka Bapak kalau panjenengan bertanya apa tanda dari orang yang mayit itu kemudian menangis, maka kalau bahasa saya tengah-tengahnya bisa dua kondisi. Tapi kalau kita melihat ada tangisan-tangisan dalam konteks kematian, itu anjurannya lebih ke arah negatif. Dalam arti adalah tadi jangan menangis dan lain sebagainya. Tapi tetap bagaimanapun sebuah kematian tetap harus dimuliakan apapun itu. Kenapa? Ganjarannya luar biasa. Kayaumu waladatuhumu. Orang yang bisa menutup aib si mayit akan bersih sebagaimana dia baru lahir dari rahim ibundanya. Makanya paling enak mulai sekarang cari cara amalan pengukur dosa paling cepat ngadu si mayit. Ayo Pak, semangat Pak. Cari amalan untuk cepat gugurkan dosa. Karena paling banyak melihat aibnya mayit saat memandikan. Bukan mengapali, memandikan. Mengapali kan sudah ibaratnya sudah bersih lah, ditutup kain kamar dan lain sebagainya, kain dan seterusnya. Tapi memandikan kan sudah bisa merasakan ini ada aibnya. Maka nanti akan dihapus dosanya kayak umi waladatuhum, sebagaimana dia baru lahir dari rahim ibunya. Mari Pak. Tapi kalau panjenengan kayaknya kurang cocok. Yang cocok itu anak muda kayaknya untuk pekerjaan memandikan mayit ini. Lebih cocok anak muda. Kenapa? Saya khususkan panjenengan ini sudah doanya sudah banyak terampuni. Iya, karena panjenengan sudah nggak ada urusan lagi dengan perkara dunia. Makanya kenapa orang tua itu yang mau meninggal itu dibuat lemah, letih, lesu. Di kamar langkung mall, insya Allah 100 meter terus pegel. Bapak-bapak kan ibu-ibu juga tertarik dengan kemewahan dunia. Coba arek nombak, kau nang mall 5 jam gak pegel-pegel. Panjenengan di bawah, mandek sih, tunggu sih, padahal di sini tampilan dunia indah sekali. Panjenengan malah gak mereka. Indahnya Allah membuat konsep hidup kita saat mau meninggal, kita dibuat tidak suka dengan dunia, supaya kita tidak cemas dan agar kita lebih tenang. Panjenengan kan kalau melihat dunia kan saat ini kan sudah gak tertarik, benar kan? Kok gak ada yang jawab? Ya kan? Makanya panjenengan dibuat letih, lemah, supaya urusan dunia itu tidak menghantui kematian panjenengan. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi, ini senior ini. Jadi, monggo. Pengalaman yang saya terima dan saya ingat di teman-teman pondok yang khususnya, ketika orang meninggal itu khususnya berkasihan. Kenapa kalau yang tidak kita kenal atau berjawaban kita enggan untuk berkasihan? Bagaimana kita menyampaikan hal semacam ini kepada saudara kita muslim? Tidak usah jauh-jauh antara RT satu dengan RT yang lalu, apalagi 3 RW. Itu berbeda penyampaian kasihannya. Mohon maaf. Jadi
ini menjadi hablum minanas ini tentunya kompleks. Kayaknya pertanyaan ini satu pertemuan nanti bahas ininya ya. Ya, saya cuma jawab satu, Pak. Ketika saya jawab dengan singkat ini, ketika sholat wajib banyak yang datang nggak, Pak? Sholat wajib 5 waktu banyak datang nggak? Sekarang saya tanya, apa bedanya dengan Jumat? Sama secara hukumnya, tapi secara kedatangan, kedatangan, Pak, usah amat beda. Gak usah di woro-woro. Ya meskipun sekarang orang woro-woro nih kayak sholat Jumat, cukup berkah. Pakai jantung. Tapi dulu yang nggak pakai berkah juga banyak kok sholat Jumat. Pertanyaan saya kenapa, Pak? Monggo jawab. Pernah nanya nggak? Loh, saya pernah meriset ini survei kecil-kecilan, Pak, di 5 masjid. Kenapa sholat Jumat selalu ramai, sholat wajib tidak ramai? Menariknya kita bikin 10 pilihan. Ternyata paling banyak yang menjawabnya itu karena sholat wajib banyak waktunya 5. Kau mau buka sholat subuh, aji ono sholat wajib duhur. Ingat yang saya survei anak-anak yang ke Jumatan random, bukan bapak-bapak kayak gini. Panjenengan kalau pirsa, Pak, sekali-kali saya ini sudah 2 pekan ini, Pak, membatalkan khutbah Jumat saya. Tahu kenapa? Saya mengambil posisi paling belakang 2 Jumat terakhir. Yang pertama memang nggak ada, yang kedua kemarin saya batalkan. Kenapa? Saya ingin melihat fenomena Jumatan sekarang di 2 masjid. Pokoknya wilayah belakang semuanya itu khususnya anak muda hampir semua. Makanya Jumat besok ini saya temanya HP. Khutbah Jumat ini besok ini, pekan ini nanti. Masalah HP yang semua nggak ada yang mendengarkan. Nah, apa jawaban mereka? Karena sholat wajib waktunya banyak. Neka isok subuh, kepopo, duhur, gak isok duhur, kepopo. Ini logika anak-anak ya, Pak. Tapi sholat Jumat seminggu sekali, sehingga ada bahasa mereka itu eman. Meskipun ada yang lain, sungkan Ustaz, soalnya do kantor kono kabeh tinggal wong wedok. Aku sungkan nek wong lanang tok kok dianggap wong non muslim, aku akhirnya budal. Ada yang kayak gitu. Nah, apa maknanya dari saya sebutkan ini? Ini pun hukumnya sama. Apa? Kedatangan jumlahnya berbeda. Nanti ada 2 jawaban saya. Sekarang saya tanya, apa hukumnya takziah? Apa hukumnya? Fardu lanjut, kifayah. Fardu kifayah, 1 orang yang hadir, maka sudah menggugurkan kewajiban yang lain. Bisa jadi itu 1. Makanya kalau fardu kifayah itu tidak banyak yang hadir. Kenapa? Ya kayak bahasanya anak muda zaman sekarang tadi itu. Si ono situ, duhur si ono. Panjenengan, ono kok sing teko situ gitu. Ono kok sing teko. Nanti solusinya bagaimana saya beritahu. Yang kedua, apa alasannya? Urusan kedatangan kematian. Ini sisi yang berbeda, tapi alasan kedua. Itu urusan hati. Urusan hati. Dalam hatinya mohon maaf, tidak hati kita yang mentakziah. Hatinya si mayit yang meninggal. Perilakunya si mayit yang meninggal. Aktivitasnya si mayit yang meninggal. Selama hidup dia belum minanas apa enggak? Saya pernah, Pak. Saya pernah mendapati seorang ibu, maaf kerjaannya Bu Dusoko. Lalu dia hijrah. Lalu kemudian beliau ikut pengajian 7 hari. Kenalan sama ibu-ibu majelis taklim. Kenalan. 7 hari kemudian kena kanker opnam. Masuk ICU. Setelah sehari opnam masuk ICU, Pak. 6 hari. Lalu meninggal. Tahu apa yang terjadi ketika orang yang takziah? Semua orang hadir, Pak. Orang-orang di masjid itu, di majelis itu, padahal baru ketemu 7 hari. Tapi kocok-kocok kerja nih, orang sing teko malah mengirimkan bunga top
Yang sudah 25 tahun kerja itu cuma ngirimkan bunga tok bela sungkawa. Yang ngantarkan orang-orang yang baru ketemu 7 hari itu tadi. Dan menariknya apa, saya ditanya, orang ini meninggal husnul khotimah insya Allah. Kok bisa Ustaz? Satu, dia memang pelaku dosa. Tapi 7 hari terakhir dia jadi orang baik. Yaitu kumpul majelis ilmu, niatnya baik. 7 hari, 1 hari kemudian dia disakitkan sama Allah. Ingat, sakit fungsinya salah satunya penggugur dosa. Anggap aja 25 tahun digugurkan dosanya. Plus 6 hari ICU. Allah menjaga hambanya ini jangan berinteraksi dengan manusia. Itu nambah dosa. Terus tak steril no. Awakmu wis resik. Plus diberikan fungsi penghapus dosa. Plus ojo interaksi dengan manusia. Kau nek kumpul ambek ibu yang sebelah kene, awakmu rasa-rasa. Terus loro ICU. Terus sebelah kene kok gimbal. Loro ICU menang. Bersih sebersih-bersihnya, tidak ada interaksi dengan manusia, dia kemudian dipanggil sama Allah. Yang datang banyak, dalam arti banyak adalah teman-temannya, satu pun gak ada yang datang. Maka saya mengajak dulu siapapun kita, yuk hablum minannasnya baik saat hidup. Semoga nanti ada yang mengatakan kita lebih baik, dalam arti lebih banyak dari apa yang kita harapkan. Semakin banyak, nah ini baru untuk yang hidup. Untuk yang hidup, saya mengajak kalau ada yang wafat tetangga kita, memang hukumnya fardu kifayah. Tapi tolong dilihat kalau ada kesempatan, ada kemampuan, plus ada kemauan. Nah itu, singkat maunya ini, ada kemauan, apa itu? Berikan yang terbaik untuk si mayit. Kenapa? Ingat, kematian itu sifatnya kebersamaan. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang disolati 40 orang jamaah sholat mayit, maka dia memiliki kesempatan berhak mendapatkan syafaat. Panjenengan berangkat niatkan muga-muga aku koyong ini bisa. Dalam arti panjenengan berangkat untuk membantu si mayit supaya panjenengan suatu saat juga akan dibantu satu kematian banyak yang menyolatkan. Dan kita tahu, sepakat dan tahu kalau orang soleh, orang baik, insya Allah yang mengantarkan kematiannya jumlahnya insya Allah banyak. Saya belum pernah melihat orang yang terkenal dengan orang yang soleh itu lebih mengalahkan orang yang soleh saat diantarkan. Dan saya menemui di Mesir, Presiden Mesir meninggal, Husni Mubarak, sing nganter titik bab dibandingkan oleh seorang dermawan, orang yang ngurusin anak-anak yatim piatu, itu sepanjangannya itu hampir 2 kilo. Husni Mubarak halal, cuma mungkin orang-orang terdekatnya saja. Maka yuk jadilah orang soleh. Ini yang dapat disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf, kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, terima kasih. Sehat walafiat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman baru mulai baca sehat, masya Allah, senior ini. Oh, saya kira tadi Pak, tak kira Pak, cuma Jaswadi tadi itu. Sehat baru alhamdulillah. Per Juli ini baru aktivitas. 3 pekan opnam sama bedrest. Yes, sami-sami. Bagian baru.